Sini kan. Nyelem. Pernah ya? Sini. Ya. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang perkara najis. Yang ketiga adalah darah haid dan nifas. Zat atau benda yang najis yang ketiga adalah darah haid dan nifas. Ini sudah kita bahas kemarin. Imam Asy-Syarbini rahimahullah dalam beliau bermazhab Syafi'i dia berkata, "Wa yuqasun nifasu 'alal haid." Hukum nifas itu dikiaskan atau disamakan dengan hukum haid. Jadi darah nifas itu hukumnya disamakan dengan darah haid. Nah, di sini ada faedah bahwasanya hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang telah lalu, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa fihi anna izalatan najasah la yushtaratu fiha al-adadu bal yakfi fiha al-inqa'u." Pada hadis di atas terdapat faedah bahwasanya menghilangkan najis itu tidak disyaratkan bilangan berapa kali menghilangkan najis. Jadi setiap kita menghilangkan najis itu tidak disyaratkan berapa kali. Tidak disyaratkan berapa kali, entah itu 1, 2, 3, tidak. Yang penting bersih, yang penting sudah suci. Baik itu kita misalnya membersihkan kotoran yang ada di lantai rumah kita. Nah, itu enggak ada syarat bilangannya pada berapa, tidak. Berapa kali kita akan guyur pakai air, tidak. Tidak ada bilangannya. Yang penting sudah bersih, zatnya sudah hilang. Ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, zat najis yang keempat adalah namanya wadi. Namanya adalah wadi. Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala dia berkata, wadi itu apa? Wadi itu adalah ma'un abyadu sakhinun yakhruju ba'dal bawli wa huwa najisun min ghairi khilafin.
Wadi adalah cairan yang berwarna putih. Cairan yang berwarna putih, keruh. Warna putih tapi dia keruh. Ya. Keluar setelah buang air kecil. Jadi nanti misalnya laki atau perempuan sesudah mereka buang air kecil, mereka melihat cairan yang seperti ini. Cairan yang putih, kemudian keruh, ya, maka ini namanya adalah wadi. Ini juga najis. Ya, wadi juga termasuk yang najis. Dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan sahabat radhiyallahu taala anhuma, yaitu Ibnu Abbas, ya. Dia berkata, jadi para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, bahwasanya di antara dalil juga adalah perkataan sahabat. Ya, perkataan sahabat juga dalil. Kapankah perkataan sahabat itu menjadi dalil? Ketika tidak ada sahabat yang lain mengingkarinya. Ketika tidak ada sahabat yang lain mengingkari pendapat sahabat tersebut, maka menjadi dalil. Ya. Beliau berkata, al-maniyu wal wadyu wal madhyu amma al-maniyu fa huwa allazi minhu al-ghusl. Adapun mani itu adalah yang diharuskan untuk mandi jika keluar mani. Wa amal wadyu wal madhyu faqala ighsil zakaraka aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau yang keluar itu adalah wadi, yang keluar itu adalah wadi yang tadi setelah buang air kecil, ya, maka dia tidak diwajibkan mandi, hanya diwajibkan untuk membersihkan saja. Membersihkan kemaluan atau sekitar kemaluannya juga dibersihkan. Kemudian berwudu seperti wudu salat. Yaitu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini penting kita ketahui cairan-cairan yang seperti ini. Dan ini wajib kita ajarkan kepada anak kita. Anak kita yang laki-laki atau perempuan. Ketika mereka sudah balik, wajib mereka kita ajarkan ini. Ya. Jangan sampai pahala mengajarkan ini diambil oleh guru-guru yang lain. Orang tuanya lah yang berusaha terlebih dahulu, ya, untuk mengambil atau mengajarkan anak-anak mereka agar pahalanya juga mengalir ke orang tua. Ya. Yang kelima adalah madhi. Namanya madhi. Ini juga cairan. Madhi. Imam Nawawi rahimahullah dia berkata, madhi itu adalah ma'un abyadu daqiqun lazijun yakhruju inda syahwah la bi syahwah wala dafqin wala ya'qubuhu futur wa rubbama la yuhassu bi khurujihi wa yakuna dhalika lirrajuli wal mar'ah. Madhi adalah cairan yang berwarna putih. Madhi juga berwarna putih. Kemudian tipis, bening maksudnya. Ya, madhi itu putih, ya, bening, lengket. Jadi lengket seperti mani, lengket. Keluar ketika bercumbu rayu dengan istri. Ya, keluar ketika bercumbu rayu dengan istri. Atau ketika membayangkan jima, ketika menghayalkan jima. Atau ketika ada keinginan untuk jima. Jadi seorang yang sebelum dia berjima, ya, bisa jadi keluar ini dulu. Ya, cairan yang namanya madhi ini. Ya, yang namanya madhi. Kemudian sifatnya madhi ini juga ketika keluar tidak merasakan enak. Kalau madhi. Ya. Jadi hampir sama dengan mani, ya. Dari sifat lengketnya. Lengket. Ya. Kemudian kalau madhi dia tidak merasakan enak. Kemudian juga tidak memancar keluarnya. Keluarnya tidak memancar, beda dengan mani. Kemudian juga tidak menyebabkan lemas. Kalau mani lemas, makanya diwajibkan mandi agar segera bugar kembali. Ya. Kemudian terkadang keluar tanpa terasa. Kalau madhi itu keluar tanpa terasa.
Bisa jadi keluarnya ketika dalam keadaan dingin sekali, kedinginan. Ya, bisa jadi. Kemudian juga bisa juga keluar ketika dalam keadaan sangat capek mazi ini. Ya. Dalilnya bahwasanya mazi ini najis, dalilnya adalah hadis yang diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kuntu rajulan mazza'an." Dahulu saya adalah seorang yang sering keluar mazinya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saya malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mertuanya. Malu bertanya apalagi tentang perkara seperti ini. Ya, malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad. Kemudian saya pun memerintahkan Miqdad bin Aswad untuk menanyakan perihal ini. Ya. Nah, di sini juga anjuran bolehnya untuk menitipkan pertanyaan. Ya, boleh hukumnya menitipkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada seorang ustadz misalnya. Fasa'alahu, kemudian Miqdad bin Aswad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, "Yaghsil zakarahu." Dia hanya diwajibkan untuk membasuh kemaluannya saja. Kemudian dianjurkan untuk berwudu setelah itu. Ya, ini cara membersihkan madhi. Ya, cara membersihkan madhi adalah membersihkan kemaluan, kemudian juga berwudu. Kemudian juga ya, jawaban yang lain dari pertanyaan di atas adalah liyaghsil zakarahu wa unsayaihi. Hendaklah seorang yang keluar mazinya itu membersihkan, membasuh kemaluannya dan sekitar kemaluannya. Di antaranya adalah buah pelirnya walaupun tidak tersentuh mazi itu. Ya, disunahkan, dianjurkan untuk membersihkan itu. Ya. Kemudian boleh nggak kita membersihkan mazi atau wadi ini dengan istijmar, ya, dengan tisu atau batu atau bebatuan, ya. Maka istijmar itu jamaah itu dikhususkan ketika istinja buang air kecil dan buang air besar saja, istijmar, ya. Namun kalau bersuci dari mazi ini maka harus dengan air. Ya, dengan mazi, kalau mazi maka harus dengan air. Kemudian faedah dari hadis di atas adalah anjuran untuk menghormati mertua. Ya, anjuran untuk menghormati mertua. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu malu untuk menceritakan keadaan demikian. Seperti ya tidak menceritakan kepada mertua, adik ipar atau kakak ipar tentang hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan syahwat tidak boleh kita ceritakan kepada mertua, kepada adik ipar, apalagi dan seterusnya. Ya. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha di antara sahabat yang tidak pernah melupakan zikir yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir apa itu? Zikir, membaca zikir subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Ya, baca zikir itu. Dahulu Fatimah radhiyallahu taala anha ketika mengeluhkan keadaan saking capeknya mengurus rumah, ya, sebagai istri, ya, capek mengurus rumah. Kemudian dia keluhkan keadaannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke bapaknya. Datanglah Fatimah ke rumah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu meminta pembantu. Namun apakah Nabi SAW berikan pembantu? Tidak. Nabi SAW malah mengajarkan doa tadi, zikir tadi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan zikir yang tadi, yang kalau dibaca sebelum tidur itu lebih kuat daripada pembantu. Makanya seorang ibu-ibu atau seorang istri jangan lupa membaca ini agar dikuatkan untuk mengurus anak, ya, mengurus suaminya, mengurus dapur, rumah, dan seterusnya. Jangan lupa untuk membaca zikir ini agar dia dikuatkan. Ya, ini obat kuat untuk bekerja di rumah. Ya, zikir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu tidak pernah meninggalkan zikir ini, walaupun dalam keadaan mau perang. Ya, tidak pernah meninggalkan zikir ini. Itulah bagaimana para sahabat mengamalkan atau mempraktekkan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu hukumnya sunnah. Yang keenam ya, adalah bangkai. Yang najis selanjutnya adalah bangkai. Apa definisi bangkai? Apakah semua yang busuk itu bangkai? Ya. Maka definisi bangkai adalah wahia ma mata min ghairi tazkiyatin au dhabhin syar'iyyin. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Ya, hewan yang mati tanpa disembelih dengan syar'i. Ya, itu bangkai. Dalilnya, dalil bahwasanya bangkai ini najis adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit bangkai tersebut disamak ini dibersihkan. Ya, dibersihkan dengan dedaunan ya. Di zaman dahulu ada dedaunan khusus untuk samak. Disamak di sini membersihkan baunya agar tidak bau kembali, Pak, kulit-kulit bangkai itu. Nah, kalau sudah dibersihkan demikian namanya disamak, maka telah suci, menjadi suci. Ya, suci di sini bukan berarti harus dimakan, tidak. Tidak boleh dimakan. Ya. Hanya saja untuk dipakai. Ya, dipakai. Nah, kemudian di sini kita sebutkan apa saja hal-hal yang termasuk bangkai. Ya. Yang pertama adalah bagian tubuh hewan yang dipotong dalam keadaan hidup. Misalnya, si A ingin, saking laparnya si A, dia punya ayam. Dia hanya ngambil pahanya saja. Hewannya masih hidup, dipotong pahanya saja. Hewannya masih hidup. Maka pahanya ini bangkai. Ya, pahanya ini bangkai. Belum disembelih. Ya, dia hanya ngambil pahanya saja. Masih hidup. Ayamnya masih hidup. Maka pahanya tadi itu bangkai. Ya, najis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitatun." Apa-apa yang dipotong dari hewan yang halal dimakan dalam keadaan hidup, masih hidup dia. Jadi anggota tubuhnya sebagian dipotong, kemudian dia masih hidup, maka bagian yang dipotong tersebut adalah bangkai. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hewan yang mati tanpa diputus urat saluran pernafasan. Makanya kalau nyembelih itu hati-hati. Ya, kalau nyembelih itu hati-hati. Makanya kalau nyembelih juga harus dengan pisau yang sangat-sangat tajam. Ya, pisau yang sangat-sangat tajam. Contohnya seperti di sini, contohnya adalah hewan yang mati karena sakit. Kemudian tertimpa benda berat, terluka, jatuh dari tempat ketinggian, dipukul, dimangsa oleh hewan lain. Ya, maka ini bangkai. Ya.
Kemudian yang ketiga, hewan ternak ya, yang disembelih tanpa membaca bismillah. Ya, ini juga bangkai jadinya. Karenanya kalau kita kurban, ya lihat jagalnya. Ini jagalnya nanti baca bismillah atau tidak. Ya, kalau bisa jaharkan bismillahnya si jagal itu. Suruh dia untuk menjaharkan bismillahnya. Jahar maksudnya dikeraskan biar kita dengar yakin. Dan yang lebih bagus itu kita sembelih sendiri hewannya. Kalau mentalnya, ya kalau mental. Karena ada yang khawatir, ada yang kasihan orang. Ada yang punya sifat kasihan, jadi nggak berani untuk nyembelihnya. Jadi ketika hewan kurban kita, jagalnya lupa baca bismillah misalnya. Lupa, sekalipun lupa, bangkai. Dan jagalnya wajib mengganti. Ya, wajib mengganti hewan kurban kita. Kemudian yang keempat, hewan yang disembelih oleh non-muslim. Oleh non-muslim. Non-muslim di sini ada dua. Yang pertama, non-muslim yang dahulunya ada kitab sucinya, seperti Yahudi dan Nasara. Ada kitab suci mereka. Ya, tapi sekarang kan sudah dirubah-rubah. Ini namanya ahli kitab. Kemudian yang kedua, non-muslim yang memiliki kitab yang tidak memiliki kitab suci, seperti Hindu, Buddha, Sinto, dan lain-lainnya. Ya. Nah, kalau ahlul kitab, ketika mereka nyembelih baca bismillah, maka halal. Sembelihannya halal. Kalau mereka baca bismillah. Kalau mereka nyembelih baca nama Nabi Isa, maka haram. Jadi bangkai. Ya, tidak syar'i. Adapun kalau non ahlul kitab yang tadi seperti Hindu, Buddha yang enggak ada kitabnya, yang buatan-buatan ya, agama buatan. Hindu, Buddha, Sinto, ya. Kalau mereka nyembelih, maka sembelihannya haram. Sembelihannya haram meskipun mereka baca bismillah. Ya. Kalau Buddha, Hindu dan seterusnya tadi. Karena Imam Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitab sahihnya, menukilkan pendapat atau perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullah, la ba'sa bi zabihati nasara al-arab wa in sami'tahu yusammi li ghairi Allah fala ta'kul wa in lam tasma'hu faqad ahallahu Allah laka wa 'alima kufrahum. Tidak mengapa memakan sembelihan Nasrani dari suku Arab. Dan jika engkau mendengar dia membaca selain asma Allah saat menyembelih, jangan kamu makan. Kalau kita tidak mendengarnya, kita nggak tahu misalnya, kita disedekahkan oleh tetangga yang non-muslim misalnya, yang Yahudi atau Nasrani misalnya, kita disedekahkan, kita sedekahkan ayam misalnya, lauk ayam atau selainnya, ya hewan. Maka boleh kita ambil. Ya boleh kita ambil, nggak perlu kita bertanya. Tadi baca bismillah nggak sembelihnya? Nggak perlu. Ya, tidak perlu kita bertanya. Namun dengan syarat kita harus nanti baca bismillah sebelum makannya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah makanan hewan, ya paha kambing. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling suka paha kambing. Ya. Jadi Nabi SAW dihadiahkan oleh seorang Yahudi paha kambing, dimakannya oleh Nabi SAW tanpa bertanya ini tadi bismillah enggak? Tidak. Ya. Dan paha itu diracun ternyata. Paha itu diracun oleh Yahudi tersebut. Ya. Jadi itu bukti bahwasanya boleh kita menerima sedekah atau hadiah dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, ya berupa makanan. Kalau kita benar-benar mengetahui ya mereka enggak baca bismillah, ya maka jangan kita makan. Sama juga kalau kita misalnya beli bakso misalnya ya di luar, enggak boleh kita tanya ini bakso apa, tikus atau bakso ini, enggak boleh.
dikira kita suuzon, ya nggak boleh. Ya. Jadi Islam tidak mengajarkan, tidak membebani kita demikian. Ya. Kecuali kalau emang terpampang di situ ya, rica-rica tikus misalnya. Yang ketiga, hewan yang mati ya, kemudian jadi bangkai tapi ini halal dan tidak najis. Apa itu? Bangkai ikan dan belalang. Ya, bangkai ikan dan belalang. Ini walaupun sudah mati ya, tetap halal dimakan, namun lihat dulu apakah nanti kita akan jadi sakit atau tidak. Ya, kalau kita tidak berpenyakit, tidak akan jadi sakit dengan makan hal tersebut, maka tidak mengapa kita makan. Ya. Kemudian juga hewan, kalau ini nggak halal ya, hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dibunuh. Ya, hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dibunuh. Seperti apa? Lalat. Ya. Kemudian semut, lebah, kutu. Ya. Ini walaupun sudah mati, ya, jadi bangkai, ini tidak najis. Ya, tidak najis. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum," apabila seekor lalat jatuh di salah satu bejana kalian, biasanya kopi ya, atau teh. Kalau jatuh lalat, jangan langsung dibuang lalatnya, tapi tenggelamkan dulu lalatnya. Tenggelamkan dulu lalatnya. Baru kemudian dibuang. Lalatnya dibuang ya. Dan boleh kembali untuk minum itu. Ya. Fa inna fi ahadi janahaihi shifaan. Ya. Karena kenapa? Karena di salah satu sayapnya lalat tersebut itu ada penawarnya. Kemudian di salah satu ada racun. Ya. Dan penelitian mengatakan bahwasanya yang dahulu disentuhkan oleh lalat itu adalah sayap yang ada racunnya. Ketika jatuh di bejana atau di kopi atau di teh. Makanya disuruh untuk ditenggelamkan dahulu. Ya, untuk ditenggelamkan. Karena sayap yang dia sentuhkan itu adalah penawarnya, penawar racunnya. Ya. Kemudian coba lihat aja lalat itu ketika dia hinggap di tempat yang kotor ya. Hinggap di tempat yang kotor, dia akan menyentuhkan sebagian satu dari sayapnya aja. Ya, kalau lalat itu, kalau perhatikan saja. Ya, perhatikan lalat itu kalau dia hinggap di tempat yang kotor, dia akan sentuhkan satu sayapnya saja. Ya. Itu akan nanti yang akan jadi racun. Sayap yang disentuhkan di tempat yang kotor tadi. Nah, di sini sisi pendalilan bahwasanya tidak najis adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita untuk menenggelamkan, kemudian boleh untuk minum kembali. Kalau najis maka Nabi SAW akan memerintahkan kita untuk membuang airnya. Buang saja langsung airnya, ngapain ditenggelamkan? Nah, gitu. Dan hadis-hadis yang seperti ini adalah hadis-hadis yang harus kita percaya, walaupun belum ada pembuktiannya. Ya, walaupun belum ada pembuktiannya. Namun di zaman sekarang akan terbukti seperti ini. Bahkan mungkin sudah terbukti ya, oleh penelitian para dokter misalnya. Kemudian selanjutnya di sini ada sedikit masail ya. Masalah-masalah yang harus kita bahas, yaitu hukum memakan hewan yang darahnya tidak mengalir.
ya, hukum makan hewan yang darahnya tidak mengalir. Walaupun sifatnya tidak najis. Ya. Jadi kata beliau, kata Dr. Kamal Yasin berkata, namun sifat hewan ini tidak najis, ya, tidak berarti bahwa hewan ini halal untuk dimakan. Seperti kutu tadi, walaupun dia tidak najis, haram untuk dimakan. Ya, seperti misalnya juga apa? Semut. Ya, semut. Kecuali kalau kita nggak tahu. Ya, kecuali kalau kita nggak tahu, tiba-tiba sudah ada semut dalam tenggorokan misalnya, nggak mungkin kita memuntahkan. Ya. Bahkan beberapa ulama mengatakan sepakat bahwasanya, ya sepakat ijma para ulama bahwasanya haram hukumnya makan hewan-hewan yang seperti ini. Ya, hewan-hewan yang seperti ini. Ini termasuk hasyarat, ya hewan-hewan kecil yang hidup di darat. Hewan-hewan kecil yang hidup di darat. Itu tidak boleh dimakan. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, hukum jual beli bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir dan tidak untuk dimakan. Ya. Apa hukum jual beli kutu misalnya? Ada nggak jual kutu? Kemarin saya lihat ya ada sih. Ya, cari kutu. Kemudian lalat, ya nggak ada yang jual lalat. Jika bangkai hewan-hewan kecil ini dijual untuk kegunaan yang dibolehkan, ya, untuk yang dibolehkan seperti untuk bahan baku kosmetik misalnya, ya, yang hanya dioleskan di kulit, bukan untuk dimakan. Atau bahan campuran obat luar, kan nggak najis dia, bahan campuran obat luar, maka hukum jual belinya sah. Ya, kalau untuk kosmetik karena di luar kan dipakainya, atau obat-obat luar, karena dia menjual benda yang suci, bukan benda yang najis. Ya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wadidan allati tutraku fi syissi, ya, boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail. Nah, boleh jual cacing untuk mancing, ya boleh, karena cacing itu adalah suci, ya. Kemudian tulang, tanduk, kuku, rambut, bulu dari bangkai itu suci. Ya, tulangnya aja, nggak ada isinya, ya, nggak ada dagingnya, tulangnya tok, kemudian tanduknya, kemudian kuku, rambut dan bulu bangkai, ya itu suci. Misalnya kambing, tulang kambing, bulu kambing, kuku kambing itu suci, walaupun sudah jadi bangkai, ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya. Yang ketujuh yang najis adalah daging babi. Daging babi, ya najis. Sepertinya daging babi sekarang bebas dijual, ya. Di Indonesia ini. Bebas dijual. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 145. Ya. Daging babi itu najis. Kemudian ada yang tidak najis atau diperselisihkan, ya, dari tubuh babi itu, yaitu bulunya, bulu babi. Najis atau tidak? Ya, bulu babi itu. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat tentang bulu babi, bulu anjing itu najis atau tidak. Ya.
Maka di sini para ulama seperti ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila, mereka berpendapat najis. Ya. Bulu babi itu najis. Sekarang kan ada diviralkan kuas ya. Kuas bulu babi. Ya. Kalau jumhur ulama mengatakan najis. Ya. Mayoritas para ulama. Namun para ulama Malikiyah berpendapat bulu babi tidak najis jika dipotong. Maksudnya digunting. Bukan dicabut. Ya, digunting. Kalau digunting bulu babinya maka suci. Kata mazhab Malikiyah. Ya. Adapun kalau dicabut maka najis. Kata mereka. Nah, kalau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Dia berpendapat seperti ini. Pendapat yang terkuat adalah setiap bulu itu suci. Setiap bulu itu suci, termasuk bulu anjing, bulu babi dan selainnya. Berbeda halnya dengan liurnya. Ya, kalau liurnya najis. Oleh karenanya, bulu anjing yang basah jika terkena baju seseorang, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Ya. Kalau ada bulu anjing atau anjing ya, kita tiba-tiba ada anjing yang menyentuh, misalnya bulunya menyentuh pakaian kita, maka nggak ada apa-apa, nggak ada kewajiban untuk kita membersihkan. Ya. Sebagaimana hal ini yang jadi pegangan mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam satu pendapatnya. Ya. Dikatakan demikian karena hukum asal segala sesuatu adalah suci. Ya, tidak boleh dikatakan najis atau haram sampai ada dalil. Nah, ini. Makanya kemarin kita bahas ya, kaidah itu, kaidah yang sangat agung, sangat besar, kaidah besar. Yaitu segala hukum, ya hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Sampai ada dalil yang menajiskannya. Sedangkan dalam Al-Quran ini, yang disebutkan hanya dagingnya saja. Dagingnya saja yang najis. Ya, dalam Al-Quran. Adapun bulunya enggak disebut. Ya. Ya, untuk hati-hati ya enggak usah. Untuk apa juga kan? Ya. Tapi untuk wawasan juga tahu. Yang penting tahu dulu ya. Kemudian apa hukum memakai kulit babi yang telah disamak? Tadi kalau yang tadi kan kulit-kulit yang halal dimakan. Ya. Hewan yang halal dimakan. Ketika disamak jadi suci. Walaupun sudah bangkai namun kulitnya disamak jadi suci. Namun enggak boleh dimakan ya, untuk dipakai saja. Nah, kalau sekarang misalnya kulit babi telah disamak, dibersihkan dulu dan seterusnya, ya, untuk jadi sepatu atau tas. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya. Maka para ulama mengatakan semua kulit hewan itu suci. Ya. Walaupun dia sudah jadi bangkai kemudian disamak jadi suci, kecuali kulit babi dan anjing. Kecuali kulit babi dan anjing, maka ini tidak boleh ya dipakai walaupun telah disamak. Ya, tidak boleh dipakai tas, ya, sepatu, sabuk misalnya, nggak boleh, karena najis. Ya, para ulama mengatakan anjing dan babi itu termasuk najis yang besar, ya, najis mughalazah katanya, najis yang besar. Begitu juga dengan hukum pakai kulit hewan buas. Ya, hukum pakai kulit hewan buas seperti apa? Yang buas-buas serigala kulitnya. Ya, hewan-hewan yang buas untuk sepatu dan tas misalnya, maka ini tidak boleh. Ya. Nabi SAW naha an lubsi juludis siba' warukubi 'alaiha. Rasulullah melarang memakai kulit binatang buas. Ya. Dan dilarang untuk mengendarai binatang buas tersebut. Tidak boleh mengendarai binatang buas. Ya. Jadi hasil jual beli
hal yang seperti ini pun haram. Ya. Hasilnya haram. Ini mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat demikian. Yang terakhir adalah jilatan anjing. Ya, yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah jilatan anjing. Ya, jilatan anjing itu najis. Najis. Dan cara membersihkan kalau ada bejana piring atau ember, ya, penting bejana, itu dijilat anjing, maka cara membersihkannya adalah harus dibersihkan dengan 7 kali. Awalnya dengan tanah yang dicampur air ya. Kemudian kita cuci itu piring atau yang dijilat tadi. Baru kita siram pakai air 6 kali. Ya, pakai air 6 kali. Boleh tanahnya di kali yang ke-6 boleh. Boleh juga di awal tanahnya. Ya. Ingat ini ya, yang dijilat dan yang dibersihkan seperti ini adalah bejana. Kalau kaki kita misalnya dijilat anjing, masa kita bersihkan dengan tanah terus ini? Enggak harus. Enggak. Ya. Pakaian juga dijilat misalnya, enggak harus dengan tanah. Ya dicuci aja seperti biasa pakai air. Ya. Ini khusus untuk bejana saja. Kemudian juga khusus untuk jilatan anjing saja. Kalau babi tidak. Ya, jilatan babi walaupun sama-sama najis besar. Ya, tidak. Kenapa tidak? Karena dahulu di zaman Nabi SAW juga ada babi. Tapi Nabi SAW tidak menjelaskan, tidak menyebutkan. Mengatakan babi juga demikian, tidak. Namun di sini hanya disebut anjing saja. Ya, jilatan anjing saja. Nah, di sini anjing dalam hadis di atas disebutkan secara umum ya. Baik itu anjing yang sudah terlatih, anjingnya para polisi, ya, anjing berburu atau tidak. Ya. Nah, sekarang di sini ada faedah. Hukum memelihara anjing. Ya. Apa hukum memelihara anjing? Jadi hukum memelihara anjing adalah haram. Hukumnya haram kecuali anjing yang telah dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktana kalban ila kalba saydin aw masyiyatin naqasa min ajrihi kulla yawmin qiratani." Barang siapa yang melihara anjing bukan untuk bermaksud berburu, anjing untuk berburu atau anjing untuk hewan menjaga hewan ternak, ya. Maka setiap hari pahalanya akan berkurang 2 kirot. 1 kirot itu seperti apa? Gunung Uhud besarnya. Setiap hari itu. Jadi setiap hari pahala orang melihara anjing bukan dengan tujuan yang disebutkan tadi, maka pahalanya berkurang setiap hari seperti itu. Ya. Dan belum tentu kita juga punya pahala demikian. Ya. Jadi kita nggak ada pahala intinya. Bahaya ya. Jadi melihara anjing bahaya. Nah, di sini ada beberapa sebab ya kenapa diharamkan atau dilarang untuk melihara anjing. Yang pertama, karena ada dalilnya. Dalil larangan. Yang kedua, karena dapat menakuti saudara-saudara di rumah. Ya. Sedangkan menakut-nakuti seorang enggak boleh. Nabi SAW mengatakan la yahillu li muslimin ay yurawi'a musliman. Ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Jadi enggak boleh mengejutkan orang lain. Ya, tidak boleh mengejutkan orang lain. Jangan ajarkan anak-anak kita bermain seperti ini. Enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Kalau sekarang prank ya. Ah, ini haram. Ya, prank itu haram. Ya, tidak boleh. Mengejutkan saja tidak boleh, apalagi ngebom. Ah, kan? Iya, ngejutkannya nggak boleh, apalagi bom. Makanya orang-orang khawarij, teroris itu nggak ada ilmunya. Iya, nggak ada ilmunya. Tidak ada, hanya bekal semangat saja para teroris itu. Bekal semangat, apalagi dijanjikan surga katanya.
dijanjikan bidadari katanya. Enggak mungkin. Nabi SAW mengatakan demikian. Nabi SAW mengatakan siapa saja yang membunuh kafir zimmi, kafir yang ada perjanjian seorang dengan pemerintah kita, hidup di Indonesia secara aman, membunuh orang tersebut kafir, ya, dia tidak akan mencium bau surga. Bagaimana dia mau lihat bidadari, cium bau surga enggak? Agak apa? Aja enggak, ya, cium bau surga. Apalagi yang dibunuh kaum muslim. Nah itu. Sekali lagi, makanya orang-orang teroris itu nggak ada ulamanya mereka. Mereka malah membenci para ulama, para terorisme. Ya. Yang ketiga, alasannya yang ketiga adalah malaikat terhalang masuk pada rumah yang ada anjingnya. Malaikat rahmat, ya, malaikat yang bawa rahmat. Dan juga ada gambar, ya, gambar yang dipajang di situ, gambar dulu ketika pelaminan misalnya, dipajang sampai sekarang. Nah itu, ya, malaikat nggak masuk. Ya. Kemudian yang kelima di sini, yang keempat, anjing dapat menajiskan bejana atau wadah yang dijilat. Ya. Walaupun anjing itu anjing yang berharga, sangat berharga, dan bentuknya sangat masya Allah misalnya, ya, tetap nggak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Yang kelima, pahala orang melihara anjing berkurang setiap harinya. Ini tadi kita jelaskan. Sekarang bagaimana hukum melihara anjing untuk menjaga rumah? Ya, untuk jaga rumah. Ada perinciannya. Kalau dia rumahnya di tengah hutan sendirian, maka boleh. Kalau rumahnya ada satpamnya, nggak boleh. Ya, kalau rumahnya ada di perumahan misalnya ada satpam di gerbang, ya, gerbang masuk, nggak boleh. Ya, walaupun alasannya untuk menjaga rumah. Ya. Mungkin sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjut pekan depan masih, ya, membahas tentang hal ini. Nanti kita akan berlanjut dengan kotoran cecak, najis atau tidak. Ada yang menajiskan dan yang tidak. Kotoran cecak, ya. Kan biasanya banyak kotoran cecak yang di bejana kamar mandi, ya kan? Banyak. Kemudian kelelawar, ya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh itu. Oh, masih penasaran ya? Oh ya. Ya. Sebelum apa? Sebenarnya belum sampai situ, ya. Ya, insyaallah kita akan jawab, yaitu darah, ya. Darah itu ada darah haid dan nifas, itu najis. Adapun darah selain itu adalah suci. Ya. Walaupun jumhur ulama berpendapat najis. Jumhur ulama berpendapat, seperti Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat najis. Ya, darah selain darah haid dan nifas juga najis kata mereka. Namun yang tepat adalah darah selain haid dan nifas itu suci. Ya, suci. Ingat ya, suci di sini bukan berarti harus diminum, enggak. Ya, suci maksudnya tidak najis. Ya, tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dahulu para sahabat, mereka ketika berperang otomatis terluka, ya kan? Banyak darahnya. Dan Nabi SAW tidak merintahkan untuk membersihkan itu terlebih dahulu. Ya, tidak merintahkan untuk membersihkan itu terlebih dahulu sebelum sholat, tidak. Ya, jadi mereka sholat sambil mengucurkan darah. Dan juga di zaman Nabi SAW pernah ada yang berjaga. Nabi SAW tidur,
ada sahabat yang berjaga 2 orang. Ya, 2 orang ini menjaga Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya yang tertidur. Ya, salah satunya, ya, mereka ada yang tidur nanti setelah bersip-sipan maksudnya ya, ada sip bangun, ada sip jaga. Ya, nah yang berjaga, ya, yang kena sip jaga, dia sholat tahajud. Kemudian ternyata ada orang kafir, ada orang Quraisy jahiliyah, orang kafir, ya, memanfaatkan waktu itu. Ketika para sahabat ini yang sedang sholat ini, yang tadinya ditugas untuk berjaga, sholat tahajud, ya, sholat malam, dipanah, ya, dipanah, betisnya kena, dan dia tidak merasakan itu, saking khusyuknya dia sholat. Itu sahabat dulu. Kalau kita nyamuk dikit sudah gerak-gerak kan. Kalau mereka sahabat tidak, masya Allah, ya, dan tidak merasakan, ya. Dan sahabat tadi tetap melanjutkan sholatnya, Lihat, panah, betis yang dipanah, otomatis banyak darahnya, apalagi kalau jerawat dikit darahnya kan, ya. Dan ada ulama mengatakan kan Nabi nggak tahu tentang hal itu. Kita katakan wahyu masih turun, ya. Selama ada Nabi SAW, wahyu, ya, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala masih turun. Kalau itu najis akan turun wahyu yang mengatakan darah itu najis, darah selain haid dan nifas. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga ditegur oleh Jibril ketika sholat kan pakai sendal yang kemarin kita katakan itu. Ya, tapi ini tidak, Jibril nggak datang. Ya, tidak datang menyampaikan wahyu. Ya, itu. Jadi tidak najis dan tetap melanjutkan sholat. Ya, tetap melanjutkan sholat. Ya. Dan juga nanti ada, ya, darah, ya, darah yang masih melekat di daging yang kita makan, ya, biasanya di paha ayam atau apalah daging itu masih ada darahnya kan, boleh nggak dimakan itu? Nanti kita akan bahas pekan depan insya Allah ya. Penasaran dulu? Oh ya. Iya. Iya. Ya. Kalau kita mengetahuinya di tengah sholat kan najis deh. Kalau kita mengetahui di tengah sholat atau sebelum sholat, kalau dia sebelum sholat mengetahui itu, wajib untuk membersihkan yang terkena saja. Ya, misalnya ini aja yang terkena, misalnya kita bersihkan ini aja di keran, kita bersihkan aja. Ya, kan najis. Nah, kalau dia mengetahuinya ketika di pertengahan sholat, ternyata ada mazi misalnya atau ada najis, maka kemarin kita sudah jelaskan, dia wajib untuk melepas pakaian itu. Kalau dia dengan syarat dia punya baju yang menutup auratnya di dalam, baju dalam ya. Ya. Kalau tidak baju dalam ya batalkan sholat. Ya, batalkan sholatnya. Kemudian juga kalau dia mengetahui ternyata itu setelah salam. Ya, assalamualaikum. Oh, ternyata ada najis di pakaiannya atau di badannya, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah, tidak perlu mengulangi kembali sholatnya. Allahu a'lam. Ya, subhanallah bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.